Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kelapangan waktu. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masih memberikan anugerah kehidupan kepada kita. Dimana ketika kita menyadari bahwa umur kita telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang senantiasa belum paham bagaimana rasanya ketika nyawa berpisah dengan jasad, di mana mayat tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali dihidupkan. Qala rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Kita yang hari ini diberikan oleh Allah kesempatan hidup, gunakanlah hidupmu, gunakanlah kesempatanmu untuk senantiasa beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Maka siogianya kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman kepada hari akhir, gunakanlah kesempatan hidupmu untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah sia-siakan nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Sampai waktunya kita akan menyesal ketika kita telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunakanlah waktumu dengan sebaik mungkin, gunakanlah hidupmu dengan sebaik mungkin dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsira. Semoga kita umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang tentunya akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir kelak nanti. Man shalla salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Semoga kita yang senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di kajian Duha di episode pada kali ini, saya seorang dai yang berkecimpung dalam dunia dakwah di kota Medan, yang sebagai pengisi tetap kajian Duha di setiap hari Sabtunya. Hari ini materi yang akan saya bahas yaitu berkenaan dengan bulan suci Ramadan, dan juga masih ada kaitannya dengan pembahasan minggu lalu di mana berkaitan dengan Ramadan. Namun ini kita lebih spesifik kepada dalil-dalil di dalam bulan suci Ramadan yang judulnya adalah hadis palsu seputar bulan suci Ramadan. Hadirin kajian Duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman di bagian ketiga, nomor hadis 1437 adalah amalan yang disebut dengan tidur. Nah, jadi ada beberapa hadis-hadis yang palsu yang sangat masyhur yang sering beredar di bulan suci Ramadan, yang terkadang kita itu tidak mengetahui apakah hadis itu sahih, apakah hadis itu hasan, atau hadis itu dhaif. Yang terkadang sering kita mendengar dari penyampaian para mubalik, apakah itu hadisnya itu sahih atau dia hadis palsu atau disebut dengan hadis maudhu. Nah, banyak tidur di bulan Ramadan, terkhususnya di siang-siang Ramadan, ini seringkali dilakukan atau seringkali dijadikan rutinitas untuk semua orang. Dijadikan rutinitas untuk sebagian orang, bukan semua orang ya. Hanya sebagian orang saja yang mengatakan bahwa tidur itu adalah ibadah. Nah, nanti akan saya sampaikan hadisnya. Ternyata hadis tersebut adalah hadis palsu. Nah, di mana hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur di siang-siang Ramadan yang sering dijadikan rutinitas oleh sebagian orang itu dipandang oleh para ulama sebagai sesuatu yang makruh. Nah, mengenai riwayat hadis ini, banyak orang yang menyangkal menggunakan hadis ini, banyak orang yang menyangkal tentang riwayat hadis ini dengan menjawab dengan menggunakan hadis palsu tadi. Nah, hadis palsu tersebut sudah sangat beredar di seputaran bulan suci Ramadan. Nah, hadis-hadis ini, yang pertama itu hadis yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Amr An-Nahai. Hadis palsu yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Amr An-Nahai sebagai seorang yang pendusta yang mengaku-ngaku mendapatkan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Padahal Sulaiman bin Amr An-Nahai ini adalah seorang yang terkenal itu sebagai seorang yang kazab. Periwayat hadis yang kazab, periwayat hadis yang pendusta. Sehingga tidak bisa diterima hadis yang disampaikannya karena beliau adalah seorang pendusta dan sebagai seorang yang pembohong. Nah, hadis yang sangat masyhur yang sering terdengar di kalangan kita, di kalangan orang awam, yang selalu beralasan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, itu sudah sangat sering terdengar kita di bulan suci Ramadan. Hadisnya berbunyi, niyamu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Hadirin kajian Duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidurnya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah, itu adalah hadis palsu. Itu adalah hadis maudhu. Awas, hati-hati hadirin kajian Duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitas hadis ini amatlah sangat lemah. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh seorang yang pendusta dan seorang yang kazab. Seorang pembohong yang mengaku-ngaku mendapatkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Nah, hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat bertentangan dengan esensi puasa itu sendiri. Di mana di bulan puasa itu seharusnya orang yang berpuasa siogianya itu banyak beramal. Orang yang berpuasa siogianya itu banyak beraktivitas. Orang yang berpuasa siogianya itu karena ia paham di bulan Ramadan itu banyaknya limpahan pahala, banyaknya lipat ganda pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan aktivitas di dalam bulan suci Ramadan, yang mengejar pahala di dalam bulan suci Ramadan dengan dia memperbanyak membaca Al-Quran, dengan dia memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah, yang dimana ibadah-ibadah sunnah itu pahalanya sama dengan ibadah wajib. Nah, jadi hadirin, kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat bertentangan dengan esensi puasa itu sendiri, karena limpahan pahala di bulan Ramadan, karena Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Seharusnya orang-orang yang memang masuk di dalam bulan Ramadan itu ia gunakan waktunya itu untuk banyak beribadah, bukan malah banyak tidur. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tidur itu gak ada amalannya. Sedangkan Nabi saja, di mana Nabi di bulan Ramadan itu Nabi berperang. Nah, perang yang tertulis di dalam sejarah, yang menjadi fakta di dalam sejarah, Nabi itu berperang di bulan Ramadan itu, ya, namanya itu adalah perang Badar, di mana di bulan Ramadan itu Nabi perang melawan kafir Quraisy. Nah, Nabi saja itu perang untuk menegakkan Islam, untuk senantiasa membela Islam dengan melakukan perang kepada kafir Quraisy, dengan menumpas kafir Quraisy. Nah, kita umatnya malah tidur. Nah, jadi esensi puasa itu bertolak belakang, esensi tidur itu sangat bertolak belakang dengan esensi puasa itu sendiri. Nah, jadi hadirin kajian duha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sendiri mengajak kita untuk senantiasa banyak beramal. Kita yang berdalih bahwa tidur itu adalah ibadah. Kita berdalih cukuplah sudah bahwa kita mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa Niyaumus shaimin ibadatun, tidurnya puasa itu adalah ibadah, itu adalah hadis palsu, itu adalah hadis maudhu. Jadi jangan kita menjadikan alasan dengan kita bermalas-malasan, dengan kita mengatakan bahwa kita berpuasa, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa, daripada saya kemana-mana, daripada saya buat dosa, bagusan saya tidur. Nah, jadi saya ibadah, saya tidur ini beribadah loh. Nah, jadi cukuplah alasan dengan mengatakan, beralasan kita puasa dengan kita mengatakan kita tidur itu adalah ibadah, karena bagian dari pahala ketika berpuasa, ketika kita tidur di bulan Ramadan itu adalah sebagai ibadah. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah sudah ya. Nauzubillah min zalik. Bayangkan dari mulai kita bangun sholat subuh ya, setelah kita bangun sahur, mohon maaf hadirin, dari mulai kita bangun untuk sahur kita sudah tidur. Nah, sampai dengan setelah sholat subuh ya, siap sholat subuh tidur, nanti menjelang sudah sampai jam 10, udah agak siang, sudah naik terik matahari sampai setengah 11, tidur lagi. Bangun habis setelah sholat zuhur ngantuk, tidur lagi. Nah, nanti sudah agak siang, jam-jam 3 udah mulai panas-panasnya, tidur lagi. Bahkan sampai jam 6 baru sholat asar. Terakhir dia bangun itu pun udah azan maghrib. Nah, jadi isi di dalam puasanya itu ya hanya tidur, tidur, dan tidur. Tentulah sangat merugi. Kenapa? Karena kita belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Faktanya seperti itu, kita lihat banyak orang di mana-mana ketika di dalam bulan suci Ramadan itu, kebanyakan dia bermalas-malasan dengan menjadikan alasan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Padahal esensinya itu sangat bertolak belakang dengan tujuan puasa Ramadan itu sendiri. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Amr An-Nahai, bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, itu adalah hadis palsu atau hadis ma'udhu.
Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita puasa itu hanya tidur lagi dan tidur lagi. Dan ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, apakah kita bisa menjamin? Apakah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang? Padahal siogianya umur itu gak ada kita yang mengetahui. Kenapa saya bilang umur itu kita tidak ada yang mengetahui? Seandainya Allah memberikan informasi kepada Israel untuk menyampaikan kepada manusia, umur Toat Setiadi umur 51 atau umur Toat Setiadi misalnya 65, pasti semua orang akan berlomba-lomba untuk mengejar pahala. Bahkan mohon izin, mohon maaf, subuh yang tidak ada jamaahnya sekalipun, itu lantai 7 pun penuh, diisi dengan orang-orang yang takut akan mati. Kalau misalnya Allah menginformasikan kepada Israel untuk menyampaikan batas umur kepada manusia. Tapi tidaklah, umur itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Umur itu sesuatu yang tidak pasti, tapi mati adalah pasti. Kenapa saya bilang umur itu tidak pasti? Kita tidak bisa memastikan apakah kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Kenapa? Karena kita belum tahu tahun depan apakah kita bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Maka gunakanlah waktu di bulan Ramadan itu dengan banyak beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena amat sangat merugi. Ketika di bulan-bulan lain pahalanya biasa saja, namun di dalam bulan suci Ramadan pahalanya begitu sangat luar biasa, lipat ganda yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya untuk hadis yang pertama ini ya, perlu kita ingat hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan di awal tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ya, di kitab Su'abul Iman di bagian ketiga nomor hadis 1437, bahwa orang yang banyak tidur di siang-siang bulan Ramadan ya, itu dipandang oleh para ulama sebagai sesuatu yang makruh. Jadi banyaknya tidur di bulan Ramadan itu dapat membuat status ibadah kita itu menjadi makruh. Nah, apa itu makruh? Makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, namun dia tidak mengandung dosa di dalamnya. Dan bahkan karena makruhnya status ibadah kita itu dapat mengurangi pahala puasa kita sendiri, dapat mengurangi pahala kita di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, namun siogianya tidak mengandung dosa di dalamnya. Ya silahkan tidur. Kalau memang pada dasarnya kita capek beribadah, kita melaksanakan sholat duha, kita melaksanakan sholat tahajud, kita berkeliling untuk membagikan sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kita mewakafkan diri kita untuk senantiasa kita berdakwah kemana-mana, ke pelosok negeri, sebagai seorang da'i yang memang menyampaikan risalah Islam di bulan Ramadan dengan mewakafkan dirinya, safari kemana-mana di bulan Ramadan, berdakwah kemana-mana di bulan Ramadan. Lelah, letihlah dia ketika itu pada saat siang Ramadan, capek sekali badannya, digeletakkannya lah badannya untuk tidur 1 jam 2 jam. Nah, mungkin ini adalah sebuah yang biasa karena fitrahnya manusia itu pasti memiliki rasa lelah. Nah, kalau seperti itu dalam satu hari dia mungkin hanya tidur malam dan tidur siang karena memang lelah letih tubuhnya berdakwah, lelah letih tubuhnya melaksanakan ibadah-ibadah. Malamnya dia sudah bangun tahajud, siangnya dia sudah, paginya dia sudah sholat duha, siangnya dia berkeliling safari dakwah, sorenya lagi dia bagi-bagi takjil, malamnya lagi dia ngisi tarawih, bahkan melaksanakan ibadah-ibadah yang senantiasa menjadi tambahan-tambahan, iktikaf misalnya, berzikir sampai dengan menunggu waktu tahajud. Nah, jadi kalau dia tidur di siang Ramadan mungkin lelah letih, maka mungkin diperbolehkan karena memang manusia fitrahnya pasti memiliki rasa lelah. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama tadi itu sangat masyhur di bulan suci Ramadan. Hati-hati, hadis itu adalah hadis palsu yang selama ini kita banyak tertipu dengan hadis tersebut, sehingga ketika kita di mana-mana itu kita asik tidur aja. Padahal sebenarnya orang berpuasa itu seharusnya banyak beribadah, banyak beramal, bukan malah banyak tidur. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya hadis palsu yang kedua ialah yang dimana kita sering mendengar bahwa hadis tersebut mengatakan awal bulan Ramadan itu adalah rahmat dan yang pertengahannya itu adalah maghfirah atau ampunannya Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya itu adalah itkum minan nar atau dibebaskannya seseorang itu dari api neraka. Nah, ada yang menyebutkan ini sebagai hadis. Nah, ternyata setelah dikaji oleh para ulama, hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan, hadis ini ya, yang mengatakan bahwa awalnya itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah atau ampunan dari Allah, dan akhirnya itu adalah dibebaskannya dari api neraka, ternyata status dari hadis ini bermasalah. Bahkan diduga hadis tersebut adalah hadis palsu. Hadis yang siogianya dikatakan bahwa hadis tersebut disandarkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, tapi bahkan diduga mereka berdua tidak pernah menyampaikan hadis tersebut. Nah, sahabat Salman Al-Farisi dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib yang diduga bahkan keduanya tidak pernah menyampaikannya, tidak pernah menyampaikan hadis tersebut. Nah, apa kalimatnya? Atakum syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsyatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Nah, hadis ini sering ya dipakai oleh para mubalik yang siogianya mubalik tersebut tidak paham apakah hadis tersebut sahih atau bukan, tapi hadis ini sering beredar di malam-malam Ramadan, di bulan suci Ramadan. Awal 10 Ramadan pertama itu adalah rahmat, 10 Ramadan kedua itu adalah maghfirah, 10 Ramadan ketiga itu itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Barang siapa yang beribadah di malam-malam tersebut, maka Allah akan memberikannya dia rahmat 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua dia akan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah, 10 Ramadan ketiga ia akan mendapatkan itqum minan nar atau dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian kalau adalah orang yang membagi Ramadan ke dalam 3 bagian ya, seperti yang saya sampaikan tadi, 10 malam pertama itu rahmat, 10 malam kedua khususnya itu ada maghfirah, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari ketiga itu dibebaskan dari api neraka. Nah, pernah ya kita mendengar ungkapan ini ya. Bahkan banyak para mubalik yang menyampaikan hadis ini, beliau tidak paham apakah hadis ini sahih atau hadis ini dhaif. Bahkan hadis ini ternyata adalah hadis maudhu atau hadis palsu yang periwayatnya itu tidak jelas siapa yang periwayatnya itu bermasalah. Nah, bahkan diduga ada pembohongan di dalam hadis tersebut dengan mengatakan bahwa hadis tersebut disandarkan kepada sahabat Salman Al-Farisi dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib, padahal mereka berdua tidak pernah menyampaikan hadis tersebut. Nah, setelah diteliti oleh para pakar hadis, ahli-ahli hadis di bidang hadis, bahwa disimpulkan hadis ini sebenarnya bermasalah. Nah, bahkan derajatnya itu para ulama menemukan bahwa derajat hadis ini sampai kepada derajat hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, tingkat dhaifnya itu sangat tinggi. Paling minimal itu kata para ulama itu statusnya itu semi palsu atau hadis matruk. Nah, jadi ada 3M ini yang bermasalah. Yang pertama, hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama itu yang cenderung ditolak oleh para ulama itu, M yang pertama itu adalah disebut dengan mungkar. Nah, mungkar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berbuat maksiat, di mana dia meriwayatkan hadis tapi dia seringkali berbuat salah, tapi dia seringkali berbuat maksiat, dan hadisnya itu diingkari oleh para ulama. Nah, yang kedua, M yang kedua ini disebut dengan matruk, ya, hadis matruk. Jadi hadis ini bukan hanya sering diingkari, tapi juga ditinggalkan. Tidak ada yang percaya dengan hadis ini, di mana yang meriwayatkan itu seringkali berkata itu dusta, kazab, pembohong. Nah, sehingga tidak bisa dibedakan mana yang dari lisannya itu adalah sebuah dusta, mana yang dari lisannya itu adalah sebuah kebohongan, dan mana yang dari lisannya itu yang keluar itu adalah hadis. Nah, jadi tidak jelas. Yang ketiga, M yang ketiga ini yang paling tinggi, ini yang disebut dengan hadis maudhu. Nah, di mana hadis maudhu ini adalah hadis yang sengaja dipalsukan dengan membawa-bawa bahwa hadis ini
di bawah dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja hadis ini dipalsukan dan diatasnamakan pada Nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara golongan hadis maudhu, bahkan minimal matruk, adalah hadis yang menyebutkan awal pertama bulan Ramadan, 10 awal bulan Ramadan, ya 10 Ramadan pertama itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan 10 terakhirnya itu adalah itqum minan nar, atau terbebas dari api neraka. Nah, apa indikasinya? Nah, ini bertentangan langsung dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, yang memang benar adanya, diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang sahih yang mengatakan semua malam Ramadan, jadi tidak ada pengklasifikasian, tidak ada pembagian 10 Ramadan pertama ini, 10 Ramadan kedua ini, 10 Ramadan ketiga ini, tidak seperti itu. Bahkan siang Ramadan, malam Ramadan, dari awal sampai akhirnya itu berisi rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi sendiri tidak pernah memisah-misah awal, pertengahan dan akhir, ya, tidak. Tapi kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam nomor hadis 38, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nah, hadis ini sangat masyhur karena ini langsung hadis yang sangat masyhur yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di siang-siang Ramadan, barang siapa yang berpuasa setiap hari Ramadan atas dasar iman dan ingin memperoleh pahala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 38. Jadi awalnya, pertengahannya, akhirnya itu dilakukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dari mulai sejak awal Ramadan itu sudah adanya maghfirah, sudah adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pengklasifikasian 10 Ramadan pertama itu rahmat, 10 Ramadan kedua itu adalah maghfirah atau ampunan, dan 10 Ramadan ketiga itu adalah itqum minan nar, dibebaskannya dari api neraka. Nabi tidak pernah memisah-misah. Bahkan dari awal Ramadan sendiri Nabi sudah menyampaikan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di siang-siang Ramadan, di setiap hari bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, selanjutnya di hadis Al-Bukhari nomor 37 di sebelumnya, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nah, hadis ini pun juga sering, siangnya itu puasa, malamnya beribadah, malamnya menghiasi malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan qiyam, mendirikan ibadah-ibadah Ramadan di malam-malam Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bukan hanya siangnya, malamnya bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tertidur lagi, Allah akan ampunkan dosa-dosa orang-orang yang berpuasa, dosa-dosa orang-orang yang menghiasi malam-malam bulan Ramadannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dengan dia melaksanakan sholat dengan baik, minta ampun dengan Allah dengan sebenar-benar ampunan, dengan ikhlas, dengan mukhlisina lahuddin, ikhlas dia kerjakan seluruh ibadah dia, ikhlas ia berpuasa Ramadan, ikhlas ia melaksanakan sholat tarawih, ikhlas ia melaksanakan qiyam di malam-malam bulan Ramadan, baik itu qiyamul lail yang dinamakan tarawih, baik itu qiyamul lail pada saat di sepertiga malam yang dinamakan tahajud, maka Allah akan hapuskan dan Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti hadis yang tadi, ya, yang mengatakan awal, pertengahan, akhir, awal rahmat, pertengahan
maghfirah dan akhir adalah dibebaskannya dari api neraka, itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana hadis-hadis yang sering kita dengar itu ya, yang awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqu minan nar atau dibebaskannya dari api neraka, itu adalah hadis palsu yang sering kita dengar dan bahkan sangat terkenal di bulan-bulan Ramadan. Sering kita dengar hadis-hadis tersebut, hadis yang sangat masyhur yang sering terdengar kita di bulan suci Ramadan. Bahkan ada juga mubalik yang menyampaikan hadis tersebut, namun mubalik tersebut tidak paham bahwa hadis tersebut periwayatnya itu bermasalah dan status dari hadis tersebut adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Bahkan Nabi pun tidak pernah memisah-misah 10 awal pertama, 10 awal kedua, dan 10 malam terakhir Ramadan. Dan hadis yang terakhir yang sangat masyhur, namun mengingat waktu yang juga menjadi akhir dari kajian duha channel Al-Wasliyah pada pagi hari yang berbahagia ini, mungkin di season selanjutnya akan kita bahas, tapi hadis ini perlu saya sampaikan, dan bahkan hadis ini juga sering terdengar kita di bulan-bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, ini juga hadis maudhu. Hadisnya ini juga hadis palsu. Periwayatnya juga bermasalah. Namun status hadisnya nanti diriwayatkan oleh siapa? Karena waktunya itu sudah habis dan memang sampai di sini saja pembahasan kajian duha kita ya, yang kurang lebih sudah setengah jam. Maka mungkin akan dilanjutkan di episode selanjutnya di kajian duha di minggu depan pada season kajian duha berikutnya, kajian duha channel Al-Wasliyah, yang senantiasa mempersembahkan, memberikan wawasan terpenting dalam kajian-kajian keislaman yang dapat menambah ilmu pengetahuan kita, yang kita beribadah itu dengan sebenar-benarnya. Jadi kita memakai dalil, kita mengikuti hujah yang memang hadis itu benar, yang memang hadis itu sahih, dan jangan kita sampai terpengaruh bahkan menjadikan alasan dalil seperti halnya tidurnya di bulan puasa, tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah sebagai ibadah. Terus kita beralasan, kita malas-malasan, kita di bulan suci Ramadan bukan banyak beribadah, bukan banyak malah beramal, tapi malah bermalas-malasan dengan alasan tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, maka ketika kita sudah mengetahui hadis-hadis tersebut adalah hadis palsu, maka tidak ada alasan lagi untuk kita bermalas-malasan di bulan suci Ramadan dengan kita memperbanyak amal ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan 1433 Hijrah ini. Mungkin hadirin 1443 Hijriah. Mungkin hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya Toat Setiadi, SPD IMPD, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan atau ada yang salah dalam penyampaian saya atau ada yang kurang lengkap dalam pembahasan yang saya bahas, khususnya hadis-hadis palsu yang beredar di seputar bulan suci Ramadan. Mungkin ketika ada kritik dalam penyampaian saya, dalam pembahasan saya pada pagi hari yang berbahagia ini, boleh dikritik di kolom komentar supaya menjadi evaluasi saya untuk pembahasan kajian duha selanjutnya. Saya Toat Setiadi SPD IMPD, merupakan salah satu dai dari Ikatan Mubalik Antar Masjid dan Himpunan Dai Negeri yang senantiasa akan selalu memberikan pembahasan-pembahasan terbaru, kajian-kajian Islam terbaru yang tentunya akan menambah wawasan kita dan semakin menambah ilmu kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan ibadah tersebut Allah perkenankan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya di sini saja yang bisa saya sampaikan. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Sampai di sini saja. Semoga kita dapat bertemu di kajian duha selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila liqa' ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.